Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali berjumpa dengan saya Firas Bizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa. Tentunya dalam program Dakikoh yang akan berbincang mengenai hal-hal menarik dan bermanfaat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat ya Buya? Alhamdulillah. Sehat berkat doa semuanya. Amin amin Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan, kemudahan. Amin Allah. Dan mudahkan kita untuk menjauhi kemaksiatan dan Allah senantiasa menetapkan kita dalam akidah yang Allah ridhoi. Amin. Amin Allah. Masya Allah. Syukran Buya. Baik Buya, kita langsung kepada pertanyaannya ya Buya. Ada berapa sih aliran yang terkenal di dalam agama Islam Buya? Berbicara tentang aliran atau firqah itu banyak. Banyak sekali. Kalau Nabi menyebutkan sataftariqu ummati ila 73 firqatan, 73 itu, apakah bilangan ini dimaksud? Bisa lebih dari itu. Lebih dari itu. Akan tetapi yang perlu, karena banyak aliran-aliran yang mungkin dengan bahasa sederhananya adalah palsu, berarti kan aslinya kayak Islam satu. Islam itu satu aslinya. Dan pilarnya jelas, yaitu hubbu ahli bait, mencintai ahli bait Nabi, mencintai sahabat Nabi. Dasar-dasar hukumnya adalah Al-Quran, hadis Nabi. Kemudian di situ ada simaknya para ulama, ada kias dipakai. Ini rambunya jelas. Rambunya Islam itu jelas. Dalam urusan hadis juga jelas. Bagaimana kita belajar ilmu hadis dan sebagainya. Kemudian setelah itu kan banyak kelompok-kelompok. Jadi kalau kita bicarakan kelompok, lalu kita harus menjelajah ke kelompok, mungkin akan habis waktu dan kita tidak akan sampai kepada tujuan. Maka dalam bahasa sederhana yang sering kami sampaikan, kalau untuk menghindar dari uang palsu agar kita tidak ketipu, nggak perlu kita melacak berapa banyak uang palsu. Cukup belajarlah mengerti mana uang asli, nanti selamat. Jadi sederhana. Yang penting kita belajar akidah yang benar, sudahlah. Itu adalah untuk benteng bagi kita. Jangan ribut urusan mana, selesai. Lah akidah yang benar apa? Yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Manhajnya Imam Abul Hasan Asy'ariyah, Maturidiyah. Sudah belajar ini. Nanti bisa bertanya, apakah di luar ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ada yang benar? Ada. Catatnya apa? Asalkan tidak bertentangan dengan akidah kita ini. Misalnya seperti akidah Asy'ariyah, seorang kan Abu Hasan Asy'ari Maturidi. Banyak imam yang lain termasuk Abu Ja'far At-Tahawi yang satu masa juga. Mereka hebat. Tapi kebetulan pengikutnya tidak sebesar Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Hasan Maturidi, maka seolah hampir. Padahal juga nggak ada bermasalah, nggak bertentangan. Jadi memang kita harus yakin bahwa akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati al maturidiyati itu akidah benar. Cukup itu yang boleh kita pahamkan. Nanti kelompok yang lain kalau ada, asalkan tidak bertentangan, ya sah dong. Kita akan meyakini sebuah kebenaran dong. Ya Islam itu diwakili ya ini. Kalau bukan ini ya bermasalah dong. Kan ini perjuangkan ulama dari masa ke masa. Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Hasan Maturidi, Imam ahli sunnah wal jamaah, ini harus kita yakini. Makanya lah, pertama kita berpegang dong dengan akidah benar ini. Kemudian setelah itu kita membuka diri, apakah di kelompok lain bisa benar? Ya asalkan tidak bertentangan. Bahkan kita ini banyak orang awam nggak ngerti kalau dia tuh Asy'ari sama Maturidi. Yang penting belajar dari gurunya kan begitu. Iya. Bahkan nggak pernah ngerti siapa Abu Hasan Asy'ari, siapa Abu Mansur Al-Maturidi. Gimana sih lahirnya madhab Asy'ari dan madhab Maturidi? Mereka nggak ngerti, tapi sudah yang penting mulai pagi dia ngapalkan sifat 20, ini sudah mereka sudah Asy'ari. Nah, yang penting itu mereka belajar akidah yang benar, maka sudahlah. Secara otomatis akidah-akidah yang tidak benar akan tersaring. Nah, kemudian ada kelompok besar yang lainnya.
yang selama ini mungkin tersebar. Kita tuh dari kecil sudah diajarkan akidah biarpun tidak mengerti kalau itu Asy'ari atau Maturidi. Yaitu mulai dari kita sudah di musola kecil-kecil. Saya masih terngiang-ngiang waktu itu suara mikrofon. Seneng banget kalau megang mic itu rebutan di mana? Di musola itu. Allah wujud kita mbak kok mukhalafatul hadisi. Ini sudah terasa. Dan semua anak hafal, anak kecil di kampung kita tuh hafal. Nggak usah ngufulin hari ini aja yang ini sudah mulai hilang karena banyaknya hal-hal lainnya. Kemudian setelah itu kita sudah diajarkan dengan apa? Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, saya tidak terus. Sayyidat Fatimah, kemudian Imam Ali. Jadi kelihatannya kita sudah dikenalkan dengan sahabat besar, sahabat Nabi, ahli bait Nabi. Ya itulah manhaj ahli sunnati wal jamaati. Nah kalau kita sudah punya manhaj begini, cara benar, biarpun nggak ngerti ini namanya apa. Coba ada orang nyaci Sayyidina Ali, marah kita. Ada nyaci Sayyidina Abu Bakar, marah kita. Nah sekarang ada kelompok-kelompok muncul yang tidak cocok dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Mencoba mendiskreditkan, merendahkan Imam Ali. Atau merendahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah ini bermasalah. Karena bertentangan dengan akidah kita ini. Seperti itu. Ini rumusnya gitu. Jadi jangan, kalau mau banyak, macam-macam banyak banget. Nggak usah lah disebut. Makanya kita belajar ilmu firqah itu, belajar firqah Islamiyah itu. Kelompok-kelompok firqah Islamiyah itu kita kan belajar waktu sekolah, waktu kuliah kan belajar itu semuanya. Cuman kita amati ini menghabiskan waktu begini ini. Sudah yang penting muatkan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah maturidiyah, nanti akan tersaring semuanya secara otomatis. Karena waktu kita terbatas. Sekarang permasalahannya apa? Belajar asy'ariyah aja enggak. Mau belajar sana sini. Kayak kalau dalam urusan fikih, belajar fikih Syafi'i belum matang, sok belajar fikih perbandingan. Sehingga ditanya nggak bisa nyambung dengan masyarakatnya, tiba-tiba memfatwakan dengan fatwa yang keluar dari madhabnya. Ini kan problem. Sudah yuk kita belajar akidah asy'ariyah maturidiyah. Asy'ariyah dimulai dari kitab-kitab kecil yang selama ini ajarkan kamu. Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, kemudian Jawharatut Tauhid. Kemudian ilmu-ilmu seperti itu, Masya Allah, pelajari dengan pelan, serius. Yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia Raya. Yang mayoritas penduduknya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Makanya lihat, kalau kita berpegang dengan ini, mulai ada muncul akidah yang lain. Kita langsung paham, kerasa. Radarnya itu ngomong sudah, ini berbeda. Ini berbeda, bermasalah. Nah itu seperti itu. Dan berakidah itu harus berkeyakinan, bukan setengah-setengah. Harus yakin dan pasti itu. Baik. Masya Allah. Kemudian Bu ya, dari banyaknya aliran tersebut, apakah memiliki tujuan yang sama Bu ya? Lah mereka itu ya tujuannya sama, tapi kan salah jalan. Tujuannya sama, pengennya selamat di akhirat, ya, pengen dekat pada Allah dan sebagainya. Cuman salah rambunya. Sama, saya pengen anggap saja orang naik apa? Mau ke puncak gunung deh. Mau puncak gunung. Tujuannya kan mau puncak gunung, di sana ada apa misalnya. Tapi rupanya dia ngikuti rambu yang salah. Kan ada rambu yang benar ya. Bukan rambu-rambu, hanya ada kayu patah saja dipikir apa? Kan dikasih tahu nanti di sana kayu patah belok kiri ya. Tentunya ada angin matain kayu sebelumnya belok kiri, sesatlah dia. Ya itu. Makanya kalau ingin tahu kayu patah ini rambu-rambu atau tidak itu, ya tanya kepada siapa yang buat kayu dong. Ulama. Nah, kalau dalam ilmu agama ya ulama dong, jangan ngayal kemana ilmu. Ada ilmu. Makanya ada sanad ilmu. Kita ngambil dari guru. Guru ngambil dari guru. Guru ngambil dari guru. Nah, lebih gampang lagi adalah dengan satu kelompok seperti ini. Bermadhab, ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Selesai, aman. Kalau tujuannya kita khusnuzan mereka tujuan. Sehingga kita pun juga tidak gampang mengkafirkan. Makanya Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak kafir kok. Mereka tujuannya benar tapi banyak salah dalam berpikir pemikirannya. Tapi enggak kita katakan dia adalah orang kafir. Artinya salah dalam berpikir. Dan semuanya muta'awilan istilahnya dengan berijtihad tapi salah. Dan memang di antara kelompok-kelompok itu yang kesalahannya mengeluarkan mereka dari iman. Bukan pilihan kita mengkafirkan mereka, tapi mereka menjadikan mereka kafir. Kenapa? Mereka nggak nganggap kelompok yang benar ini sebagai kelompok yang muslim, lalu mereka mengkafirkan. Loh, kalau mereka mengkafirkan seorang muslim, berarti dia sendiri kan kafir. Kaidahnya kan begitu. Orang muslim mukmin kok dikatakan kafir? Mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Loh, kok bisa? Mengkafirkan Sayyidina Ali? Ya nggak bisa dong. Ya mengkafirkan Sayyidina Ali pasti dia kafir dong. Nah gitu. Kenapa ini? Sebetulnya makanya di saat ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan kelompok fulan adalah kelompok kafir, bukan pilihan kita. Dia memilih. Kita tidak mengatakan. Dia memilih. Mereka memilih dengan bahasanya apa? Asy'ari kafir. Ini loh. Asy'ari kok dikatakan kafir? Ya kamu sendiri dong yang kafir. Kami beriman kepada Allah, kau katakan kafir. Kami Nabi Muhammad katakan kafir. Kami dengan Al-Quran, kau katakan kafir.
Loh, kamu berpegang pada apa? Kan begitu. Seperti itu kaidahnya, sederhana banget. Kemudian kita menyikapi dari banyak aliran itu seperti apa, Buya? Menyikapi tentunya ada, jangankan kepada orang yang sesama, yang mengaku dirinya Islam ya. Dengan orang di luar Islam pun Nabi mengajarkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Makanya pertama kali kalau bisa dibuka dialog lah yang baik. Artinya ngobrol dari tokoh-tokohnya seperti yang terjadi pada imam-imam terdahulu. Diajak ngobrol, difahamkan. Karena kita juga nggak boleh serta-merta mengatakan yang mempunyai aliran-aliran langsung dengan hawa nafsu. Hawa nafsu, nggak bisa begitu. Ya itu tadi, salah belajar, salah berpikir. Ya kita ajak diskusi dan sebagainya. Ngobrol kalau mau. Nah, ayo diajak, sampaikan. Kalau memang di samping itu memang kita mengasang rambu-rambu kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kelompok yang kita anggap mereka sesat, keluar dari kebenaran. Itu harus dong memberitahu. Sebab takut orang itu ada ke bawah. Sebab khususnya orang awam itu yang ada di hatinya kerinduan kepada sesuatu yang dianggap baik, mulia, mendekatkan kepada Allah. Sehingga orang awam cukup dengan orang berbaju yang rapi, baca bismillah, kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, langsung didengar, diikuti. Padahal belum tentu akidahnya benar. Maka yang perlu tetap kita perhatikan adalah manhaj talaqi. Kepada siapa kita berguru? Kepada siapa kita berguru? Yang akan kita sebar ke kampung-kampung. Mereka harus jelas dong. Makanya tolong yang akan mengisi di masjid Anda ini, belajarnya di mana? Kelompok apa ini? Ini jangan main-main, jangan sok moderat deh. Ini gampang sok moderat, pengurus masjid moderat. Ini kan masjid ini. Anda menjerumuskan orang. Harus ada manhaj yang jelas dong. Berakidah yang benar. Anda jangan rusak umat. Indonesia Raya yang biasa tentrem dengan manhaj yang jelas. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu tentrem dari masa ke masa. Jangan sampai Anda masukkan ke sebuah masjid orang yang tiba-tiba mengatakan ini kafir, ini sesat, ini semuanya tanpa hujah dengan hawa nafsu. Ya termasuk kami yang berbicara yang dibilang begini. Coba datang, kita kan bisa ngobrol dong. Ngobrol mana yang dikatakan salah, sesat, dan sebagainya. Oh, jangan hanya menyebar di masa ini kan fitnah. Ya itu tuh. Apalagi kita punya majelis juga terbuka, siapa saja boleh bertanya. Dan pintu rumah kita juga terbuka, siapa yang ikut. Tapi jangan sampai kita hanya membuat gaduh aja, mengatakan ini nggak benar ya, akidah sesat dan sebagainya. Wah, nggak bisa. Makanya kita pun juga jarang, tidak mau kita komentar tentang firqah, kelompok-kelompok yang nggak mau komentar, kecuali ditanya. Ditanya pun kita hanya sebatas jelaskan ahli sunnah itu begini loh. Yang berbeda, mereka salah karena berbeda dengan ahli sunnah yang saya yakini. Selesai. Tanpa saya mencaci, selesai. Baik. Baik, Masya Allah, syukran nih. Syukran jazilan kami aturkan kepada Buya. Semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat nih Buya, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangga bersarung mangga.